Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita review soal yang berkaitan dengan trigonometri dasar dan pembuktian identitas trigonometri. Jadi hari ini kita review soal berkaitan dengan materi yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan trigonometri. Ini yang dasar ya, anak-anak Bapak sekalian. Yang kedua, siswa dapat membuktikan identitas trigonometri. Oke, next. Untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama seperti ini. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C. Jika sin B sama dengan P, maka nilai tangen B adalah. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, yang pertama, kita bisa buat segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Siku-sikunya itu adalah di C, berarti di sini di C. Maka selanjutnya terserah kita mau letak yang mana. Misalnya di sini A, di sini B. Atau di sini aja. Supaya gampang ya. Selanjutnya kita letak di sini B, di sini A. Maka ini kita bisa lihat, jika sin B sama dengan P, berarti kan kita bisa tulis seperti ini, nak. Sin B itu sama dengan P per 1. Oke, maka di sini B-nya, berarti di sini ya, sudutnya, P per 1. Sin B itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Maka bisa kita buat untuk dari sini anak Bapak sekalian, maka sisi depan itu adalah P, sisi miringnya itu adalah 1. Maka bisa kita tulis di sini, sisi depan ini adalah P, ini adalah 1. Selanjutnya untuk mencari panjang BC, maka kita pakai aturan Pitagoras. Berarti di sini AB kuadrat, sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi tegak dikuadratkan, berarti AC kuadrat. Maka BC sama dengan AB-nya adalah 1, dikuadratkan berarti 1, dikurang AC-nya itu adalah P, berarti P kuadrat. Maka dapat nih BC-nya adalah ini, akar dari 1 dikurang P kuadrat. Pertanyaannya adalah tangen. Berarti tangen B itu sama dengan, rumusnya itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi datar. Berarti tangen B itu sama dengan sisi depannya itu adalah P, sisi datarnya itu adalah akar dari 1 dikurang dengan P kuadrat. Ada nggak jawabannya, nah, Bapak sekalian? A, Sir. Apa jawabannya, nak? A, Sir. A, Sir. Oke, sampai sini paham nggak untuk soal nomor 1? Paham, Pak. Paham. Oke, good. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui ini, tetanya itu lebih besar dari 90, lebih kecil dari 180. Berarti kalau 90 sampai 180, maka ini berada di kuadran ke berapa? 2, Sir. Oke, good. 2, Sir. Di kuadran kedua, maka sifat cos-nya itu, cos tetanya itu adalah negatif. Negatif, Sir. Oke, good. Oke, berarti di sini sin theta itu sama dengan 5/6. Berarti 5 ini adalah sisi depan, lalu 6 ini adalah sisi miring. Maka kita buat seperti ini. Misalkan di sini adalah theta, sisi depannya 5, sisi miringnya adalah 6. Maka untuk yang ini, akar dari 6 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kan sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat. Berarti ini sama dengan
36 dikurang 25 sama dengan akar berapa? 11. Oke, 11. Yang ditanya adalah cos theta. Cos berarti negatif karena dia berada di kuadran kedua. Jadi cos itu adalah sisi datar dibagi dengan sisi miring. Berarti cos theta sama dengan sisi datarnya itu adalah akar 11, ini negatif ya, dibagi dengan sisi miringnya adalah 6. Atau bisa kita tulis negatif 1/6 akar 11. Ada nggak jawabannya, Nak? C, Sir. Oke. Untuk soal nomor 2, ada pertanyaan, Nak? Nggak ada, Sir. Mudah nggak? Mudah, Sir. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Oke, kita bisa perhatikan ini. Alfanya 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti ini berada di kuadran 1, Sir. Kalau kuadran 1 berarti semuanya positif. Sinnya positif, tangennya positif, cosnya positif. Maka dari sini, anak Bapak sekalian, tangen alfa itu sama dengan 1/A. Berarti kalau Bapak buat segitiga siku-siku, seperti ini adalah alfa, yang ini adalah Y, yang ini adalah X, yang ini adalah R, maka tangen alfa itu sama dengan, ini adalah Y/X. Berarti yang di sini 1, yang di sini adalah A. Maka sisi miringnya itu adalah akar dari, atau R-nya akar dari 1 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. A kuadrat. Atau 1 ditambah dengan A kuadrat. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke, good. Berarti kita langsung cari. Cos alfa dikurang 1 per sin alfa. Sama dengan cos alfanya itu adalah A per akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Karena di sini kan cos alfa itu adalah sisi datar. Sisi datarnya itu adalah A, sisi miringnya itu adalah akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Lalu sin alfa. Sin alfa itu adalah depan per miring. Depannya itu adalah 1, ini dia. Baru miringnya itu adalah 1 ditambah dengan A kuadrat. Berarti ini dikurang 1 per, berarti 1 per akar dari 1 ditambah dengan A kuadrat. Selanjutnya, Bapak sekalian, yang ini, berarti ini jadi ke atas. Kalau ada rumus seperti ini dia, A per B dibagi dengan C per D, ini sama dengan A per B dikali dengan D per C. Maka jadinya seperti ini, A per akar 1 ditambah dengan A kuadrat dikurang akar 1 ditambah A kuadrat per 1. Selanjutnya, Bapak sekalian, kita kali silang. Berarti kali silang, ini kali ini. Berarti A, lalu dikurang. Yang ini kalikan sama yang ini. Ini berarti akarnya hilang. Berarti 1 ditambah dengan A kuadrat. Yang bawah akar 1 ditambah A kuadrat dikali dengan 1. Berarti dia tetap akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Sama dengan negatif kali ini, kita letak yang di depannya pangkat 2 dulu, berarti negatif A kuadrat. Lalu ini ditambah dengan A, lalu negatif kali 1, negatif 1, dibagi dengan akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Ada nggak jawabannya? Sir. Oh. Ada, Sir. Mudah nggak untuk soal nomor 3? Mudah, Sir. Oke, good. Selanjutnya soal nomor 4. Oke, diketahui segitiga KLM, siku-siku di L, jika sin M sama dengan 2/3 dan KL akar 20 cm, maka panjang sisi KM adalah. Berarti anak Bapak sekalian, yang pertama kita gambarkan segitiganya. Oke, ini segitiganya. L, ya kan? Siku-sikunya di L. Selanjutnya Bapak tulis di sini K, di sini M.
Yang ditanya adalah KM-nya. Oke, dari sini, dari diketahui, kita bisa lihat sin M itu sama dengan 2/3. Berarti kalau di sini dia, sudutnya sin M, 2/3. Berarti ini kan sin M itu adalah depan per miring. Berarti KL dibagi dengan KM. Sama dengan 2/3 di sini dia. Akar 20. Berarti akar 20 dibagi dengan KM sama dengan 2/3. Selanjutnya, kita kali silang. Berarti 3 akar 20 sama dengan 2 KM. Maka, atau Bapak balik seperti ini, 2 KM sama dengan 3 akar 20. Sehingga KM sama dengan 3 akar 20 per 2. Akar 20 itu sama dengan berapa, nak? 2 akar 5, Sir. Oke, 2 akar 5. Berarti KM sama dengan 3 dikali 2 akar 5. Dibagi 2. Maka, ada yang habis dibagi enggak? Ini ya. 2, Sir. Oke, maka KM itu sama dengan 3 akar 5. Ada enggak jawabannya? Ada, B, Sir. Sir. B, Sir. Susah enggak untuk soal nomor 4? Enggak, Sir. Tidak, Sir. Konsepnya yang penting di sini kan, yang diketahui. Ya kan, nak? Sin M. Ya, Apa Sir. tadi rumus sin? Sisi depan. Depan per miring. Persisi Oke, miring, depan Sir. per miring. Sisi miring. Ini aja dia konsepnya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Masih ingat kan? Anak Bapak sekalian? Masih, Sir. Oke, Bapak ulangi nih. Kalau sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah dengan tangen kuadrat A itu sama dengan adalah sekan kuadrat A. Yang ketiga, 1 ditambah kotangen kuadrat A itu sama dengan adalah Kosekan kuadrat. kosekan kuadrat A. Itu dia. Berarti tangen kuadrat A, tangen itu sama dengan apa, nak? Jadi tangen A itu sama dengan sin A per cos A. Berarti yang ini kita bisa ubah. Sin kuadrat A dibagi dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sampai di sini anak Bapak sekalian, kita samakan penyebutnya. Ini kan per 1. Berarti kita kali silang. Maka ini jadinya gini. Ini kalikan ini, berarti sin kuadrat A, ya kan? Ini kalikan ini berarti dikurang sin kuadrat A, cos kuadrat A dibagi dengan cos kuadrat A dikali dengan 1. Berarti cos kuadrat A. Kita kan membuktikan yang ini hasilnya adalah ini dia. Oke, selanjutnya. Kita bisa lihat ini, anak Bapak sekalian, di sini ada sin kuadrat A, di sini juga ada sin kuadrat A. Maka kita bisa buat seperti ini. Sin kuadrat A dalam kurung 1 dikurang dengan cos kuadrat A dibagi dengan cos kuadrat A. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Enggak ada, Sir. Yang ini sama dengan apa? Sin kuadrat A, Sir. Oke, dari sini kan dia, nak kan? Jadi kalau ditanya misalnya sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Berarti kita bisa tulis gini. Sin kuadrat A per cos kuadrat A. Yang ini kan bisa kita tulis gini, nak. Sin kuadrat A, yang ini sin kuadrat A per cos kuadrat A. Oke, sekarang kita rubah yang ini, anak Bapak sekalian. Sin per cos itu sama dengan apa? Tan, Sir. Tangen. Berarti ini sama dengan sin kuadrat A, tangen kuadrat A. Oke, kita bisa lihat hasilnya terbukti. Oke. Soal nomor 6. Buktikan identitas trigonometri. Berarti yang kiri ini
hasilnya sama dengan yang kanan. Tangen itu sama dengan apa? Sin per cos, Sir. Oke, kita bisa tulis ini. Sin A per cos A, lalu dikali dengan cos pangkat 4A, ditambah dengan kotangen itu, kebalikan dari tangen, Cos per berarti sin. cos Cos A per sin, per Sir. sin A, lalu nih sin pangkat 4A. Oke, sampai di sini anak Bapak sekalian, yang ini kan habis, berarti tinggal 3. Yang ini habis, berarti tinggal 3, habis dibagi. Maka jadinya seperti ini. Sin A cos pangkat 3A ditambah dengan cos A sin pangkat 3A. Maka anak Bapak sekalian ini sama dengan gini, bisa Bapak tulis ini. Sin A cos A dalam kurung. Ini kan pangkat 3, berarti cos pangkat 2A ditambah dengan sin pangkat 2A. Oke, kita bisa cek. Yang ini kalikan ini, hasilnya ini enggak? Iya, Sir. Oke, yang ini kalikan ini, hasilnya ini dia. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, berarti ini sama dengan sin A cos A. Yang ini identitas. Cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A, ini sama dengan berapa? 1, Sir. 1. 1, Sir. Berarti inilah jawabannya. Sama dia. Berarti terbukti. Soal nomor 7. Dalam segitiga siku-siku ABC di bawah ini segitiga siku-sikunya, panjang BC adalah A dan besar sudut B. Berarti ini ya, sudut B adalah ini. Biasa kan di tengahnya yang diambil. Panjang garis tinggi AD, berarti ini yang ditanya. Lihat segitiga ABC. ABC ya nak, berarti A, B, C. Maka cos B-nya itu sama dengan berarti sisi datar atau sisi samping ya, sisi datar atau samping per sisi Miring, Sir. miring. Berarti cos B itu sama dengan sisi datarnya adalah AB, sisi miringnya adalah BC. Maka cos B sama dengan AB-nya itu adalah AB, BC-nya berapa? A, Sir. Oke, A. Berarti sampai di sini anak Bapak sekalian, kalau ditanya AB, maka ini dikali silang A cos B. Paham sampai di situ? Paham, Sir. Oke. Selanjutnya, lihat segitiga ABD. Lihat segitiga ABD. Maka sin B sama dengan ABD. Berarti yang ini sama yang ini, siku-sikunya di D. Maka sin B-nya adalah sisi depan ya, sisi depan dibagi sisi miring. Sir. Sisi depannya apa itu? AD, Sir. AD per AB. Sisi depannya adalah AD AD, Sir. per AB kan? Iya, Sir. Oke. Berarti sama dengan AD-nya itu adalah yang ditanya, ini dia, tinggi AD, berarti kita tulis AD. AB-nya apa? Ini AB-nya. A cos B, Sir. Oke. A cos B. Maka kalau ditanya AD sama dengan kali silang. Berarti A sin B cos B. Ada nggak jawabannya? B, Sir. Oke, good. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Nah, ini soal terakhir. Soal nomor 8, soal terakhir. Buktikan identitas trigonometri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, berarti kita buktikan yang kiri ini hasilnya adalah ini, yang kanan. Kita kali silang, nah. Berarti ini kosekan A dikali dengan 1, ini adalah kosekan A. Selanjutnya kosekan dikali dengan ini dikurang, karena negatif nih, berarti kosekan A cos A. Yang ini kalikan ini,
berarti ditambah dengan kotangen A. Selanjutnya ini kotangen kalikan ini berarti dikurang ya, karena ini negatif. Berarti kotangen A dikali dengan cos A. Selanjutnya kosekan itu sama dengan apa, Nak? Sepersin, Sir. Oke, kosekan itu sama dengan 1 per sin A dikurang. Ini berarti 1 per sin A dikali dengan cos A ditambah dengan kotangen itu adalah cos A per sin A dikurang. Kotangen itu sama dengan cos A ya, per sin A dikali dengan cos A. Oke, sampai di sini anak Bapak sekalian, yang ini kan habis. Maka tinggal yang ini dengan yang ini. Berarti tinggal gini, 1 per sin A dikurang cos kuadrat A per sin A. Sama dengan, karena penyebutnya sama, yaitu sin, berarti sin A yang atasnya 1 dikurang dengan cos kuadrat A. Identitas trigonometri itu kan sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Maka kalau dia sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat A. Karena cosnya pindah ke sini. Berarti ini sama dengan sin kuadrat A per sin A. Oke, bisa kita lihat, ini kan habis. Maka tinggal sin A. Maka terbukti dia. Ya udah, Bapak kira sampai di sini saja ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.